Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ogenki desu ka? Saya harapkan semuanya pada sehat ya. Amin. Kali ini kita masuk ke bab yang kedua, dai nikah. Di sini kita mau belajar kata tunjuk ya, atau membuat kalimat kata tunjuk untuk menunjuk seperti ini, itu, seperti itu ya, atau yang mana. Itu kita akan menggunakan kore, sore, are, dan dore, atau biasa kita singkat koso, ado. Di lembar pertama kita disajikan ada 3 kalimat. Yang pertama, kore wa hong des. Kore itu ini, kemudian wa itu sebagai partikel, hong itu adalah buku, akhiran des ini bentuk sopannya. Jadi kore wa hong des ini adalah buku. Nomor 2, sore wa watashi no hong des. Sore itu artinya itu, kemudian wa partikel, watashi saya, no itu partikel yang artinya kepemilikan di sini ya, hong des buku. Sore wa watashi no hong des itu adalah buku milik saya. Nomor 3, kono hong wa watashi no des. Kono itu artinya ini, kemudian hong buku, wa sebagai partikel, watashi no hong des buku ini milik saya. Di lembar berikutnya disajikan penjelasan ya, penjelasan dari kata tunjuk. Yang pertama ada kore, artinya ini. Jadi kore ini digunakan benda dekat dengan si pembicara, atau benda itu bisa dipegang sama si pembicara atau yang ngomong gitu ya. Jadinya makanya kore. Selanjutnya ada sore, artinya itu. Ini digunakan benda jauh dari si pembicara tetapi dekat dengan lawan bicara. Kita menggunakan sore. Yang ketiga ada are, itu menunjukkan benda yang jauh dari si pembicara dan juga lawan bicara. Jadi dari kedua orang ini itu bendanya jauh. Kita buka lembar berikutnya. Ini penjelasannya ya, dari kata tunjuk koso ado. Ada 4 kore. Nah, yang kotak ini yang ada percakapan A dengan B ya kan. Nah, bendanya itu yang dipegang oleh A. Makanya A ini bilang kore. Itu kita bisa menggunakan kore wa hong des misalkan. Itu jadi B lebih jauh, yang B lawan bicara. Kita posisinya adalah sebagai si A. Yang nomor 2. Nah, si A ini tidak memegang benda ya, yang bendanya dipegang oleh B, yang kotak warna merah itu anggap saja kita benda yang dipegang sama B. Nah, jadi A menggunakan kata tunjuk sore atau itu ya. Kenapa itu? Karena jauh dari A, bendanya dipegang oleh B. Paham ya teman-teman? Yang nomor 3 ada kata tunjuk are. Nah, are ini digunakan ketika A sama B bendanya jauh ya, menggunakan itu. Nah, ini misalkan gedung atau apa, tapi masih bisa terlihat. Bendanya jauh tapi masih bisa dilihat oleh kedua pihak ini, A sama B. Contohnya gedung ini ya. Kemudian yang keempat ada dore. Nah, dore ini digunakan untuk bertanya, yang artinya yang mana. Itu dore desu ka? Nah, ini ada contoh benda. Nomor 1 itu kotak, nomor 2 segitiga, nomor 3 lingkaran, nomor 4 persegi panjang, dan nomor 5 itu oval ya. Nah, ini dore desu ka ini digunakan ketika kita mau memilih sesuatu ya, barangnya lebih dari satu. Seperti itu menggunakan dore. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ada reibung atau latihan kalimat ya. Pola kalimatnya ada 3. Nomor 1, kore wa
Jisho desu ka? Ini ada pertanyaannya. Apakah ini kamus? Hai, so desu. Itu jawabannya ya gitu. Nomor 2, sore wa enpitsu desu ka? Apakah itu pensil? Terus jawabannya iye, so dewa arimaseng. Borupen desu. Jadi artinya bukan. Itu bukan pensil. So dewa arimaseng. Borupen desu. Jadi yang berikutnya ada kalimat pembenarnya. Pulpen gitu. Ini adalah pulpen. Borupen desu. Nomor 3, sore wa nan desu ka? Apakah itu raita desu? Raita itu korek api. Pertanyaannya adalah kenapa yang nomor 3 ini pertanyaannya menggunakan sore, kemudian jawabannya menggunakan kore. Jadi situasinya seperti ini. Yang ini ada 2 orang jelas ya. Nah, sore wa nan desu ka? Berarti yang bertanya itu bukan kita. Yang bertanya adalah orang lain. Bertanya kepada kita sedang membawa korek api. Nah, karena kita membawa korek api, makanya kata tunjuk yang tepat adalah kore wa raita desu. Jadi jawabannya kita menjawab menggunakan kore wa raita desu. Tidak bisa jawabannya sore wa juga pakai sore, karena bendanya kita yang megang, jadi menggunakan kore. Gitu penjelasannya ya. Kemudian ini teman-teman, dari koso ado ini masih dijabarkan lagi menjadi reno kora. Reno kora diambil dari 2 huruf paling belakang. Dari barisan atas ya, koso ado, kemudian yang merah kore, sore, are, dore. Untuk yang ini di belakangnya harus ada partikel. Misalkan korewa kamera, sorewa kamera, arewa kabang misalkan. Untuk yang hijau ini ada kono, sono, ano, dan dono. Nah, setelah kata ini ada kata benda, langsung saja tidak perlu partikel. Misalkan kono kabang, sono kabang, ano kabang, tas ya kan. Kono artinya di barisan ko ini adalah ini atau di sini seperti itu ya. Korek ini, kono kabang berarti tas ini. Koko itu menyatakan tempat ya. Koko, soko di sana, asoko, doko. Nah, ini menyatakan tempat ya. Yang biru ini barisan menyatakan tempat. Supaya lebih jelas lagi, teman-teman silahkan untuk melihat gambar berikut ini. Ya, untuk hari ini demikian dulu materinya teman-teman untuk koso ado. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimashita. Kyou mo gambarimashou. Otsukare sama deshita.